Salam sejahtera buat kita semua, ya aku. Yang saya hormati Bapak Ronald Hervin Halowo sebagai fasilitator, dan juga Bapak Fauzi Duhu Baba Benelli sebagai Bapak pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan kerja saya yaitu Bapak Arafati Zalul SPD. Pada kegiatan ini yang akan kami lakukan yaitu tahap pertama atau kegiatan perdana yaitu mengenai pra-observasi. Berikut ini kegiatan yang akan kami lakukan. Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya ini Pak? Puji Tuhan Bu, sehat-sehat selalu Bu. Baik Pak. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan Pak, bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Pak. Nah, sebelum itu maka kita dulu melakukan kegiatan pra-observasi pada hari ini. Nah, pra-observasi ini tujuannya ini adalah untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kompetensi Bapak dalam proses pembelajaran nanti di tahap observasi di kelas. Nah, di sini nanti kita akan bercerita ya Pak, santai-santai saja kita mengobrol bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum itu saya dulu mau tanya ini Pak, harapan Bapak pada saat ini untuk observasi ini apa ya Pak? Ya, setelah nanti kita bisa sharing-sharing Bu, untuk pendapat, harapan saya bisa memperbaiki sistem pembelajaran saya di kelas menjadi lebih baik lagi Bu Pak. Oke Pak, berarti itu harapannya ya Pak. Nah, semoga harapan Bapak itu bisa tercapai ataupun bisa saya jawab. Nah, dari kegiatan ini saya harap Bapak tidak terbebani sekali Pak. Tidak Bu. Oke Pak. Nah, dari sini apa materi yang akan Bapak sampaikan untuk kegiatan besok? Ya, baik Bu. Terima kasih. Jadi materi kami besok ini adalah mengenai greeting cards. Oke Pak. Berarti greeting cards ya Pak? Ya Bu. Itu mengenai bahasa Inggris ya Pak? Benar sekali. Oke Pak. Nah, dari tujuan itu maka tentu Bapak sudah membuat tujuan pembelajaran. Benar Bu. Jadi tujuan pembelajaran saya besok pada anak didik yaitu yang pertama, siswa ini mampu melengkapi, menganalisis dan membandingkan serta menampilkan greeting card sesuai dengan struktur teks, unsur kebangsaan dan juga sesuai dengan fungsi sosial. Oke Pak, bagus sekali ya Pak. Itu melengkapi ya, menganalisis dan menampilkan greeting card sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebangsaan. Nah, kalau boleh tahu ya Pak, apa saja persiapan yang sudah Bapak siapkan nanti dalam proses pembelajaran untuk kegiatan observasi? Ya, yang terpenting sama saya dulu untuk saya siapkan pertama sekali itu mengenai perangkat pembelajaran saya, yaitu baik LPP dan media juga harus ada, LKPD dan juga nanti penilaian kepada siswa. Oke Pak, berarti itu ya udah Bapak siapkan itu ya RPP, media pembelajaran. Dan dari situ kan Pak, tentu kita sebagai guru pasti udah memahami siswa-siswa kita. Benar. Pasti mereka itu ada yang mendapat kesulitan. Ya. Nah, kalau siswa sulit, tentu kita juga pasti mendapatkan kesulitan. Ya. Nah, dari situ, dari kesulitan itu, apa strategi yang Bapak siapkan sehingga siswa itu materi itu bisa mereka tangkap dengan baik Pak? Pertama dulu ini kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ya. Ada yang gampang sekali memahami pelajaran, Ya. ada juga yang sedang, ada juga yang paling sulit sekali memahami. Jadi itu yang pertama juga itu mempengaruhi tergantung daripada kesiapan siswa itu untuk belajar. Bagaimana dia menyiapkan dirinya, bisa menerima pelajaran itu sendiri, dan itu juga pengaruh kepada siswa dalam proses pembelajaran juga. Oke Pak, berarti
ini berbeda-beda ya Pak. Ya. Ada yang bisa, ada yang sedang, dan bahkan ada juga yang sama sekali tidak bisa. Nah, apalagi dari materi yang Bapak sampaikan itu tadi mengenai greeting cards itu, nah tentu siswa dapat sulit untuk memahaminya. Nah, apa strategi yang Bapak rencanakan sehingga materi itu bisa mengena di hati siswa? Nah, yang pertama Bu, berhubung karena siswa saya ini bervariasi, beragam, tentunya sebagai guru juga harus menyapa pembelajaran yang begitu beragam, ya, supaya bisa sedikit siswa ini lebih mudah nanti memahaminya, dan untuk memfasilitasi hal tersebut supaya lebih cepat, kadang-kadang saya menggunakan media pembelajaran baik yang berupa print out hasil bentuk greeting card yang sudah jadi maupun juga dalam bentuk kerja kelompok, sehingga siswa juga yang cepat atau sedang saya berikan mereka pekerjaan lebih menantang ya Pak. Nah, sedangkan yang sedikit susah untuk memahami pelajaran itu saya berikan sedikit question atau pelajaran atau soal-soal yang sedikit agak mudah. Ya, agak mudah. Oke Pak, dari yang Bapak sampaikan yang bisa saya ambil ini itu mengenai kita Bapak Ibu guru ini harus kita membuat proses pembelajaran yang beragam. Kenapa? Karena siswa juga beragam. Benar sekali. Beragam. Nah, tadi Bapak bilang yang agak bisa ataupun yang sedang itu Bapak berikan LKPD yang menantang. Ya. Sedangkan yang tidak ataupun sama sekali mungkin agak tidak bisa dia, maka Bapak berikan yang agak mudah. Ya, nah, dari situ itu sudah mantap sekali. Itu mengenai kebutuhan siswa itu Bapak sesuaikan ya, Bapak sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Wah, mantap sekali. Itu dia Pak, yang namanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, kita sebagai Bapak Ibu guru ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, dari proses itu kan Pak, apa saja misalnya Bapak kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran ini? Nah, dari sini Bu, saya juga ingin mengembangkan keahlian saya bagaimana cara mengembangkan materi anak supaya dengan jelas, kemudian bagaimana supaya anak-anak itu lebih gampang memahami dan tertanam dalam hati mereka. Itu yang pertama, mereka memahami dan tertanam dalam hati mereka. Biasanya kan pembelajaran yang menarik dan konkret itu kan biasanya dapat membantu pembelajaran lebih bermakna lagi ya. Nah itu. Berarti dari sini tadi yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi profesional ya Pak. Iya benar. Kemudian kompetensi kepribadian juga. Iya benar. Selanjutnya kompetensi mengenai sosial, benar. Emosional. Nah, itu sudah mantap sekali ya Pak. Nah, dari kompetensi itu bagaimana Bapak terapkan itu dalam proses pembelajaran? Nah, jadi saya juga berusaha juga menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran. Tentunya kan jauh lebih baik, lebih lengkap dari biasanya, dan media-medianya juga ya, menggunakan yang konkret sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa dan sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan. Gitu. Berarti Bapak siapkan mengenai LKPD, media pembelajaran, kemudian media yang konkret, sehingga pembelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Nah, udah mantap sekali ya Pak. Semoga apa yang Bapak siapkan ini, apa yang sudah Bapak rencanakan ini, Bapak bisa menerapkan nanti di proses pembelajaran itu di kegiatan observasi ya Pak. Baik, semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan ya Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi saya dengan Bapak Al-Fatizah Luku. Semoga apa yang sudah kami perbincangkan bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Ya Bu. Ya Bu.
Okay, I will check your presence today. Saya mengabsen dulu ya. Bagaimana, sehat? Sehat. Oke, Alexander. Present, sir. Mariwati. Present, sir. Iya, Priyani dan Luku. Present, sir. Okay, thank you. Before we are going to teaching learning process, would you stand up please? We are going for S breathing. Do you know S breathing? Yes. It's good. Okay, our S breathing, when I throw about this pen, you clap your hands, and when I catch it, you stop clap your hands. Okay? Do you understand? Yes. Okay, let's begin now. Okay, good. Sit down, please. Give a clap to your friend. Okay. Who is still remember our topic last week? I am, sir. Yes, stand up, please. It is animal. It is about animal. Okay, 100 for you. Now, I want to show you what a picture. Saya ingin menunjukkan kamu satu gambar. Ini gambarnya tuh ya. Ini semua sekali anak ini belajar. Oke, ini gambarnya. Pernah lihat gambar ini? Ya. Ini gambar apa ini? Restoran, satu orang berdiri. Oke, siapa? Oke, kartu undangan. Ada lagi yang berbeda? Ya, silakan. It is a great card. Oh, itu bahasa Inggrisnya greeting card sama juga. Oke, mantap. Jadi ini apa ini? Greeting card. Jadi ini adalah greeting card. Jadi topik kita hari ini adalah greeting card. Oke, good. Baik, setelah itu kita akan masuk mengetahui kira-kira apa sih itu greeting card. Apa saja yang ada dalam greeting card dan apa sih yang harus kita pelajari dalam greeting card. Coba kita lihat. Oke, greeting card ada beberapa hal yang harus ada di sana. Yang pertama adalah definisi. Definisi, ada yang tahu? Anybody? I am sure. Yes. Greeting card is an illustrative piece of card of high quality paper featuring an expression of friendship or other sentiment. Okay, good. Give applause to yourself. Ada yang salah terjemahannya apa? Yes, dan please. Kartu ucapan adalah selembar kertas bergambar atau kertas berkualitas tinggi yang menampilkan ekspresi persahabatan atau sentimen lainnya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Yang kedua. Nah, greeting card. Tadi kita sudah mulai definisinya apa. Yang kedua purpose. Yang ketiga yang perlu kita tahu dalam kegiatan greeting card ini adalah ada yang namanya social function, ada yang namanya generic structure, dan yang terakhir nanti adalah language feature. Yang nomor 3, apa itu social function? Yes, then please. To make good relationship between student, teacher, and family. Okay, to make good relationship between student, teacher, and family. Give applause to the luar biasa. Ada nggak yang bisa terjemahkan itu? Yes, siapa? Yang Menjalin hubungan yang baik antara siswa, guru, dan keluarga. Oke. Berikutnya yang harus ada di sana adalah generic structure. Apa itu generic structure? Dan saya baca. Text structure of greeting card differ on the same of the card design. The important thing in the greeting card are following. Artinya, ucapan tergantung daripada desain kartunya. Bentuknya seperti apa? Yang penting dalam kartu itu nanti ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama ada receivernya, ada bodynya, dan ada sendernya. Nah, kita coba lihat pada contoh-contoh nanti greeting card ini. Kita akan menentukan yang mana social functionnya
yang mana nanti generic structure-nya dan mana language feature-nya. Yang penting dulu di situ yang kamu harus tahu, dalam generic structure harus ada yang tiga ini. Yang pertama receiver, yang kedua Body. yang ketiga adalah Sender. apa itu? Harus ada nama penerima, kemudian badinya bagian-bagiannya saja apa yang ada mau dia ekspresi, dan yang terakhir ada sender adalah nama penerima. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Berdasarkan sampel tadi greeting card, coba nanti kamu tentukan mana social function, mana greeting cards, mana social functionnya, mana language feature, dan mana nanti body sendernya dan sebagainya. Silakan dulu dibuat kelompoknya. Satu kelompok maksimal 5 orang. Sudah? Oke. Sekarang gambar yang pertama. Gambar apa itu? Birthday. Itu adalah contoh daripada greeting. Nah, tugas kita di sana apa? Yang pertama, kita tentukan mana social functionnya, mana generic structure, mana language feature-nya dalam kartu undangan itu. Silakan diskusikan dengan teman dulu. Yang sudah nanti masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya dengan temannya. Yang coba bisa dengan teman. Ya, coba diskusi. Tanya kira-kira di mana social functionnya, mana language feature-nya di situ. Coba. Ya, coba bisa dengan temannya. Selamat siang Pak. Siap, Bu. Gimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Baik Pak, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan Pak, kalau kita siap observasi dari dalam kelas, maka kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. Iya. Baik. Nah, pada saat observasi di kelas kan Pak, saya melihat Bapak sudah membuat pembelajaran yang bagus. Ya, strategi, model, metode juga sudah Bapak terapkan. Kemudian Bapak juga sudah mengembangkan beberapa kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas, dan saya rasa itu sudah sangat bagus. Nah, sekarang saya mau tanya ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita selesai observasi di kelas? Iya, baik, Bu. Terima kasih, Upi. Ya Pak. Jadi setelah kita melakukan kegiatan di dalam kelas, yang pertama dulu saya melihat masih ada kekurangan. Tapi puji Tuhan sedikit agak lega karena kegiatan kelas sudah selesai di jam pertama. Baik Pak. Nah, kalau menurut Bapak ya, apakah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan harapan Bapak atau bagaimana Pak? Sebenarnya masih belum, karena anak-anak masih belum fokus dan masih ada yang asik dengan dunianya sendiri. Iya Pak. Oke Pak. Nah, iya kemarin kita sudah melaksanakan di kelas ya. Awal-awal mungkin mereka itu antusias dalam proses pembelajaran, sehingga sampai ke pertengahan bahkan sampai akhir mungkin ada rasa itu rasa itu di dalam kelas. Nah, menurut Bapak itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, yang pertama kan kegiatan yang saya lakukan dalam kelas itu
memang awal-awal siswanya kan semangat, tapi ada beberapa yang belum saya lakukan, termasuk kegiatan ice breaking. Saya hanya mainkan di awal ya, sehingga di tengah dia tidak lagi, sehingga mereka kadang-kadang tidak ada daya tarik, jadi sehingga ada rasa membosankan dengan mereka. Di dalam kelas ya. Iya. Nah, menurut Bapak bagaimana supaya ke depan ini siswa itu tidak merasa bosan di dalam kelas? Nah itu dia, mari kita nanti konsultasi bagaimana caranya. Kalau bisa saya bantu ya bisa. Mudah-mudahan. Oke, kalau menurut Bapak sendiri dulu, bagaimana menangani siswa itu yang kurang fokus di dalam pembelajaran? Nah dari situ menurut saya begini, siswa yang kurang fokus itu kan perlu kita memberikan pemahaman kepada mereka dulu bahwa belajar ini penting sekali. Yang kemudian kita harus menciptakan suasana kelas yang begitu bisa menarik, tidak membosankan ya. Kemudian bagaimana memasukkan ice breaking ini kepada siswa bagi awal, tengah hingga akhir pembelajaran. Oke, berarti ide Bapak sudah bagus ya, membuat ice breaking dari awal, pertengahan dan juga akhir pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, apakah ice breaking ini sudah pernah Bapak laksanakan sebelumnya? Sudah, tapi hanya di awal-awal pembelajaran. Di awal-awal. Berarti kalau boleh tahu Pak, skalanya itu Pak, kalau misalnya saya kasih skala 6 sampai 10, skala apa yang bisa Bapak berada di mana Pak? Ya palingan nilainya 6 gitu. Kenapa bisa hanya 6? Tadi saya katakan bahwa saya melaksanakan di awal-awal pembelajaran saja, sehingga kedua ketiganya atau di tengah pembelajaran itu belum ada lagi seperti ini. Iya, dari situ kan Pak, Bapak harus itu optimis Pak, harus bisa membuat pembelajaran ini harus menyenangkan buat siswa. Nah, dari penerapan ice breaking ini Pak, mungkin pastilah ya ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana solusi yang bisa Bapak buat sehingga itu bisa dilaksanakan dengan baik? Jadi hambatan-hambatan jelas-jelas ada dulu, karena anak-anak kan punya karakter, punya semangat yang berbeda. Dan itu saya cobakan bagaimana saya membuat model pembelajaran termasuk perubahan-perubahan RPP kembali dari model pembelajaran, dan tidak lupa juga ice breaking ini saya masukkan dari awal pembelajaran, kalau bisa di tengah juga harus ada dan di akhir juga harus ada. Ide Bapak sungguh sangat baik. Nah, kalau boleh tahu, pasti ada faktor pendukung lainnya Pak. Nah, apa kekuatan ataupun komitmen Bapak ke depan sehingga tujuan yang Bapak harapkan itu bisa tercapai Pak? Baik, komitmen juga dan bagaimana cara supaya anak-anak ini kan ada kembali rasa minat belajar. Kemudian kesadaran dirinya, kemudian tidak ada rasa bosan, sehingga dengan muncul dalam diri mereka, otomatis anak-anak pasti akan nanti bergairah mau belajar kembali. Itu dia. Oke Pak, baik. Dalam melaksanakan itu, pasti ada yang Bapak pihak-pihak yang Bapak libatkan agar itu bisa tercapai dengan baik. Ya jelas Bu. Yang pertama kan biaya yang harus dilibatkan termasuk yang pertama adalah siswa, dan ditambah dengan rekan kerja Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Pak, dari hasil pembicaraan kita ini ya Pak, apa lanjutan ke depan ataupun perbaikan-perbaikan ke depan yang bisa Bapak buat sehingga proses pembelajaran itu tidak membosankan bagi siswa? Ya, Bapak Ibu terima kasih. Jadi setelah saya melihat juga bagaimana saya mengajar di kelas, perlu juga ada perubahan tentang bagaimana model-model pembelajaran saya gunakan, medianya, RPP-nya, dan kemudian tidak lupa tadi memasukkan membantu minat siswa ini dengan menggunakan kegiatan-kegiatan tersebut baik di awal, di tengah pembelajaran, dan terlebih di akhir pembelajaran. Baik Pak, ide Bapak itu sudah sangat bagus. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga nanti kalau kita supervisi ke depan tidak ada lagi siswa yang bosan. Kenapa? Karena sudah Bapak terapkan itu beberapa metode-metode, terutama tadi SD kenapa? Nah, sehingga anak-anak itu bisa asik di dalam proses pembelajaran. Ya, betul sekali. Jadi terima kasih. Jadi saya juga menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, saya sebagai rekan Ibu Yusni dalam mengajar di kelas, sudah pada kegiatan ini saya mendapat referensi yang baru. Jadi ini cukup membantu saya bagaimana mengevaluasi sistem saya mengajar dalam ruangan. Dan mudah-mudahan hal ini terus kontinu dia sampai kita ada nanti mencapai satu
keberhasilan bagaimana mencerdaskan siswa-siswi kita jadi SMP Negeri Kota. Terima kasih. Jadi saya juga mau izin ada kegiatan di kelas yang lain. Terima kasih Pak waktu yang sudah Bapak berikan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak.